Prince, apa kabarnya? Senang sekali berjumpa dengan kalian di Sunday Service minggu ini. Nah, kita sebentar lagi akan sama-sama memuji Tuhan. So, siapkan hati kita mau yang beri yang terbaik, tepuk tangan buat Tuhan. Mari ke musik, satu, dua. Sambil bertepuk tangan teman-teman. Woo! We want to sing God, say, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high. See you high and lifted high. Shining in the light of your glory. Pure of your power and love. As we sing holy, holy, holy. I want to see you.
kita sama-sama tadi naikkan pujian untuk Tuhan, bahwa kita merasakan bahwa kita perlu Tuhan, dan saat ini kita percaya Tuhan adalah kuat kita, amin. Dia adalah sumber kita. Mari nyanyikan bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Woo! Hey. Walaupun musuh di depan kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau beserta kami. Katakan, woo! Yes. Sama-sama teman-teman katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Praise God. Woo, come on, Vince. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiri, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Katakan dengan iman, katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus. Sama-sama katakan. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Tuhan, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Sama-sama katakan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan Allah pujanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Dialah gunung batu kami, Dialah tempat perlindungan kami. Dan saat ini teman-teman, kita mau sama-sama pejamkan mata kita. Kita lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Kita sama-sama menyatakan bahwa kita perlu Tuhan dalam setiap hidup kita. Maka kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Sama-sama kita katakan, kemenangan kami cari, kasih sejati. Kemanakah kami berserah?
Ya benar Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu Tuhan, nyata Tuhan buat setiap kami, perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau saat ini Tuhan kami sama-sama tadi menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan. Kira Tuhan inilah yang dari hati kami Tuhan. Tuhan, dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan agar kami mengerti Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah perkataan yang daripada-Mu Tuhan ada pada hamba-Mu. Pimpin Tuhan setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Tin, apa kabar semuanya? Pasti kalian semuanya ada di rumah baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. Semoga kalian semuanya dalam lindungan Allah. Nah, hari ini Cici mau sharing tentang firman Tuhan yang temanya From Blind to See. Nah, pasti kalian udah tahu nih, oh ya saya pernah dengar Ci, itu apa sih firman Tuhan itu? Nah, Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Nah benar. Nah sekarang sebelum kita mulai, kalian siapin Alkitabnya dulu. Oke, udah siapin Alkitab, sekarang kita sama-sama buka ya. Di Matius 20 ayat 29 sampai 34. Di sini bercerita tentang Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Nah, yuk kita baca sama-sama. Di Matius 20 ayat 29. Udah semuanya dibuka? Matius 20 ayat 29. Kita baca sama-sama ya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Di ayat yang 30, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihilah kami. Di ayat yang 31, tetapi orang banyak menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, Tuhan anak Daud, kasihilah kami. Nah, yang di ayat 32, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yang ayat 33 jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Nah, di sini cerita tentang 2 orang buta. 2 orang buta ini dia melihat Tuhan Yesus pada saat itu mau lewat katanya. Mau lewat, mau datang. Orang buta ini tahu, wah anak Daud mau datang. Saya mau, mungkin pada saat itu dia pikir, oh saya mau menyembuhkan mata saya nih. Saya pengen mata saya yang buta ini bisa melihat. Tuhan Yesus kan dia tahu, Tuhan Yesus itu kan penuh dengan mukjizat. Ya, saya mau nih ketemu Tuhan Yesus. Mungkin pada saat itu di sini di ayat 31 dibilang, tetapi orang banyak menegur mereka pada saat dia berteriak, Tuhan anak Daud kasihilah kami. Mungkin matanya udah lama buta, mungkin dia tidak bisa melihat. 2 orang ini berteriak, anak Daud, Tuhan anak Daud, tolong kasihilah kami gitu. Sampai mungkin karena banyak orang tidak kedengaran, tapi dia terus berteriak, Tuhan anak Daud tolong kami. Mungkin nadanya sampai tinggi banget gitu. Nah tapi adik-adik mungkin orang di sana, mereka yang ada di sana melihat, menegur dia. Kenapa? Di ayat 31, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Orang-orang di sana bilang jangan berisik, diam mungkin ngomong begitu. Tapi karena rasa dia pengen buta melihat, dia terus panggil Tuhan Yesus yang tadi dibilang suruh pahan, diem jangan ngomong. Dia tetap berteriak, dia bilang Tuhan anak Daud kasihilah kami. Mungkin suaranya lebih tinggi lagi, lebih kuat lagi untuk mungkin gerombolan orang banyak ya. Kalau adik-adik panggil Tuhan, misalnya tolonglah kami gitu, atau Tuhan di sini bilang Tuhan Yesus anak Daud kasihilah kami. Suaranya kalau kecil-kecil kedengeran nggak? Coba nih ya, kakak ulang ya. Tuhan Yesus anak Daud kasihilah kami. Kedengeran nggak? Pasti, wah kalau orangnya banyak semua gak ada yang denger Kak. Gak ada yang denger. Nah coba lagi dengerin. Tuhan Yesus anak Daud kasihilah kami. Wah mungkin semuanya pada denger ya kan. Kalau pelan-pelan gak kedengeran. Tapi 2 orang buta ini dia keras-keras panggil.
Dia panggil, Tuhan Yesus anak Daud, kasihilah kami. Akhirnya di ayat 32, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka dan berkata, apa yang kamu kehendaki? Apa yang kamu ingini? Nah, terus jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Di ayat 32 dibilang, jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Nah, ternyata orang buta itu merindukan matanya untuk bisa melihat. Adik-adik, kalau adik-adik ada yang pernah lihat orang buta, pasti mau jalan aja sulit, ya kan? Mesti alat bantu untuk berjalan, untuk melakukan aktivitas. Coba mata kita, kalau mata kita ditutup sambil jalan, susah kan gitu. Mungkin dia yang ngerasain seperti itu. Dia berseru, dia panggil nama Tuhan Yesus Raja Daud yang bisa menyembuhkan dan memulihkan dia mungkin. Memulihkan dua orang buta itu. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta itu. Nah, di ayat yang 34 kita baca bersama-sama. Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka. Seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Nah, Tuhan Yesus lalu datang. Hatinya Tuhan Yesus tuh luar biasa baik. Dia melihat orang lain kesusahan, orang buta itu kesusahan. Dia mau tolong, dia mau sembuhkan. Hati Tuhan langsung tergerak lalu menyembuhkan. Nah, di ayat yang 20, ayat 34 dibilangin, hati Tuhan Yesus tergerak. Mau menyembuhkan. Nah, adik-adik, pasti kalian semua sudah dengar tentang kisah firman Tuhan ini. Orang buta disembuhkan, orang tuli bisa mendengar. Kalian sudah banyak mendengar kesaksian-kesaksian Tuhan melakukan mukjizat. Tuhan melakukan kesembuhan. Nah, poin yang kita pelajarin hari ini, kakak mau nih kalian untuk mengambil poin saat ini. Tuhan Yesus, kenapa sih Tuhan Yesus itu luar biasa baik buat kita? Kenapa sih Tuhan Yesus tuh sungguh mau menolong anak-anaknya? Yang pertama, Tuhan Yesus itu adalah miracle maker. Nah, artinya apa sih? Pembuat mukjizat. Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit yang sakit menjadi sembuh. Yang matanya buta, tadi 2 orang matanya buta, Tuhan bisa sembuhkan. Perkenanan Tuhan itu, Yesus sama pembuat mukjizat. Tuhan Yesus bisa membuat mukjizat. Semua yang Tuhan Yesus lakukan sungguh luar biasa ajaib. Nah, kakak mau sedikit sharing. Kenapa sih dibilangin bukan orang buta aja gitu loh yang bisa disembuhkan. Kita mungkin yang saat ini mungkin sakit, dalam keadaan ada masalah, kita bisa, Tuhan salah satunya yang bisa menolong kita. Dia pemberi kita mukjizat. Nah, pasti kalian juga pernah mengalami mukjizat yang Tuhan yang Tuhan berikan buat kalian. Mungkin saat ini kita berdoa, Tuhan, ada yang sakit, mungkin orang tua kita atau saudara kita doa, Tuhan sembuhkan. Oh, mungkin 1 kali kita doa belum disembuhkan. Kita berseru lagi, kita panggil nama Yesus. Tuhan sembuhkan Tuhan. Misal mama saya sakit atau papa saya sakit, doa terus, cari Tuhan. Jangan pernah berhenti. Kayak orang buta tadi, dia mungkin panggil sekali, gak kedengeran. Tuhan mungkin karena orangnya banyak, gak kedengeran. Dipanggil lagi dengan berseru, Yesus anak Daud, mungkin lebih keras lagi. Lalu Tuhan Yesus mendengar. Tuhan akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Jadi kalian jangan, 1 kali berdoa, kok gak sembuh-sembuh mama. Mungkin mama kalian ada yang sakit atau teman kalian ada yang sakit, saudara kalian ada yang sakit. Kedua kali doa, 2 hari doa, gak sembuh juga. Tuhan gak dengar kali. Kita terus berseru sama Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang membuat bisa melakukan mukjizat yang luar biasa. Nah, satu hal kakak mau kesaksian dulu. Nih, dulu kakak pernah sakit DBD gitu loh. Sakit DBD
Pertama nih kondisi kakak udah makin hari makin baik gitu. Ya udahlah udah baik, merasa badan juga udah oke gitu, nggak sakit, nggak kenapa-napa lah gitu loh. Kakak di sini menyaksikan keajaiban Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Nah setelah itu malam, udah mulai malam kakak merasa baik, ya kita mau istirahat. Coach Ardi juga pas waktu itu lagi mau makan malam gitu loh. Tiba-tiba terjadi sama saya gitu pas saya lagi DBD, tiba-tiba saya merasa udah awal-awal dari pagi hingga sore, hingga mau malam gitu, mau makan malam, oke-oke aja, baik-baik aja. Tiba-tiba terjadi sama kakak tuh, kakak mulai namanya, Cici mulai namanya merinding. Bukan merinding, maksudnya kalian pernah gak naik bajai? Naik bajai yang merah tuh, yang dulu pernah, sekarang udah gak ada kali ya, dulu. Jadi tuh bergetar badan tiba-tiba. Padahal kondisi pada pagi, siang, sampai sore, sampai mau menuju malam, itu gak kenapa-napa. Malam ya, mulai bergetar badan. Karena kakak pernah, tiba-tiba kita juga gak tahu kenapa. Badan saya kakak bergetar, badan saya mulai kurang baik gitu loh. Terus panggil suster gitu. Coach Ardi panggil suster, dia tanya, suster nih kenapa nih tiba-tiba bisa langsung bergetar gitu badannya. Kayak misalnya naik bajai gitu ya, gitu. Merasa kenapa nih katanya gitu. Terus susternya juga kaget gitu, oh kenapa ya ini ya, sebenarnya gak ada masalah juga. Tapi kakak tuh merasa goyang, kayak badan semua goyang, bisa kayak ranjang itu sampai goyang-goyang, ranjang rumah sakit. Aduh, terus akhirnya suster juga kaget, loh kenapa ya katanya gitu. Tapi kalau dicek sebenarnya kita tunggu aja gitu loh. Kan gak mungkin Coach Ardi merasa, oh ya biarin aja tunggu aja, enggak gitu loh. Tapi Coach Ardi langsung ambil action, ayo kita doa, kita nyembah Tuhan. Akhirnya kita doa, kita nyembah Tuhan gitu loh, walaupun dalam kondisi saya masih bergetar gitu ya. Kita doa, kita berseru sama Tuhan. Tuhan bantu, Tuhan tolong gitu loh. Tapi akhirnya mukjizat Tuhan terjadi. Akhirnya lama-lama saya mulai gak apa-apa gitu loh. Loh kembali normal, kembali baik-baik aja gitu loh. Tuhan melakukan mukjizat, mungkin susternya cuma bilang kita tunggu aja. Wah, kita tunggu aja gak melakukan apa-apa gitu loh. Katanya ya sementara kita lihat aja dulu katanya gitu. Tapi kita gak mau seperti itu, tapi kita melakukan action mencari yang memberi mukjizat nih. Yang kita cari sesuatu yang bisa menyembuhkan kita. Suster bilang ya kita tunggu, tapi kita gak bisa gitu, kita doa. Coach Ardi ajak saya berdua, kita berdoa. Akhirnya Tuhan melakukan mukjizat. Yang tadinya badannya udah mulai bergetar-getar gitu loh. Tiba-tiba mulai normal lagi. Nah, itu mukjizat yang dialami. Pernah juga kakak ngalamin mukjizat Tuhan karena banyak banget mukjizat yang kakak alami dari Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan itu ada dalam hidup kakak. Kalau misalnya kakak ada masalah gitu loh, cari Tuhan. Berdoa, berseru, kadang sampai nangis gitu loh. Tuhan gitu loh, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang dapat menolong gitu loh. Terus berseru sama Tuhan gitu, karena kakak percaya Tuhan adalah pemberi kita mukjizat. Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit, Tuhan bisa menyembuhkan orang buta. Padahal orang bisa menyembuhkan orang lumpuh yang sejak lahir, walaupun mungkin gak di pikiran manusia belum tentu bisa gitu. Mungkin orang buta kalau misal ke dokter belum tentu bisa menjamin matanya akan melihat. Tapi Tuhan menjamin, Tuhan bisa melakukan orang yang buta bisa melihat. Itu sungguh luar biasa. Nah setelah itu kakak banyak kesaksian lagi, pernah kakak alami juga gitu loh. Mukjizat Tuhan yang dialami. Pada dulu kakak masih umur ya SMP kelas 1 atau SD, antara SD mau naik ke SMP lah gitu ya, cukup masih kecil-kecil gitu loh. Kakak 3 bersaudara, orang tua kakak itu memang papa waktu itu papi saya kerja sebagai buka toko di Glodok gitu, buka toko gitu loh. Nah pada saat itu tiba-tiba kejadian ada yang namanya ada jadi kerusuhan sehingga daerah kota situ kan dibakar gitu loh. Papi saya tuh bingung, papa saya bingung. Waduh, ini kerusuhan bisa kebakaran, toko udah gak ada gitu loh. Bagaimana nih anak-anaknya sedangkan masih butuh makan, butuh sekolah, sedangkan penghasilan udah gak ada gitu loh. Akhirnya papa saya mulai stres. Wah stres papa saya. Jadi tuh
dia ngalamin namanya mungkin pikirannya jadi kurang baik gitu loh. Jadi menganggap oh ya ini mikirin anaknya harus bagaimana makannya, oh ya istrinya harus bagaimana, terus nanti sekolahin anaknya bagaimana. Mungkin papa saya sampai berpikir seperti itu untuk anak-anaknya. Akhirnya dia mengalami stres. Stres, akhirnya mau ngapain tuh dia kayaknya kayak melakukan hal apa ya, gak sadarkan diri apa yang dia katakan, apa yang dia ngomong gitu loh. Kita kaget dong sebagai anak-anaknya. Aduh kita sedih gitu loh, kita bilang gini, kok papa begitu gitu loh, kenapa? Karena kita masih kecil saat itu mungkin kita gak tahu gitu Bu, kenapa orang tua kita ngalamin seperti itu. Tapi semenjak gede saya baru sadar gitu loh, karena papa kita mikirin kita anak-anaknya. Tuhan ngakuin mukjizat lagi, karena saya sudah pelayanan, saya belajar namanya kita berserah sama Tuhan. Nah kakak berdoa, kita sama-sama setiap hari membaca Alkitab buat papa kita. Jadi gantian, hari ini saya baca Alkitab buat papa saya, besok cici saya lagi dan saya lagi. Setiap hari kita bacain Alkitab. Dia lagi tiduran, dia kalau misalnya nggak dijagain dia suka pergi-pergi gitu karena terlalu stres ya. Gitu loh. Pergi-pergi. Akhirnya kita doain, kita bacain Alkitab tiap hari. Baca Alkitab itu dengan kata-kata gitu. Keluarin dari mulut. Setiap Alkitab kita bacain terus. Tuhan langsung mendengar gak? Belum. Tuhan gak dengar, Tuhan mendengar gitu loh. Tapi Tuhan belum menjawab. Terus saya doa lagi sambil baca Alkitab setiap hari. Alkitab kita bacain bareng-bareng. Kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Biar papa kita dengar. Karena kita percaya Tuhan Yesus pasti akan mendengar kita. Tuhan Yesus akan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Bukan sesuai dengan kehendak kita, tapi kehendak Bapa. Nah, akhirnya singkat cerita kita setelah baca, papa saya mulai kembali normal. Yang tadi mungkin, ya kalau kita ngomong gak nyambung lah dibilang gitu. Papa saya mulai normal gitu loh. Mulai kembali normal, pemulihan terjadi buat papa saya. Wah, mungkin saat itu kita pikir, wah kita harus ke dokter. Tapi kondisi saat itu kita gak ada penghasilan juga, mama saya juga gak bekerja gitu loh. Penghasilan cuma dari papa gitu loh. Anak-anak kita masih kecil-kecil saat itu, masih sekolah gitu ya. Kita cuma bisa apa yang kita lakukan? Kita berseru sama Tuhan, kita doain. Kita baca Alkitab setiap hari. Akhirnya pemulihan terjadi. Papa saya kembali normal, papa saya kembali ya mungkin sadar gitu. Mungkin Tuhan bisa menyembuhkan. Tuhan bisa memulihkan papa saya sehingga papa saya kembali normal. Nah banyak banget mukjizat yang kakak alami. Tuhan itu kita selalu kalau kita ada masalah, kita ada problem gitu, kita cari Tuhan. Tapi ya adik-adik jangan pada saat kita ada masalah kita baru cari Tuhan. Oh ada masalah nih, Tuhan Yesus di mana ya gitu loh. Kayak misalnya Tuhan Yesus tuh kita cari saat kita butuh, jangan seperti itu. Tapi kita cari Tuhan Yesus di saat kita senang, di saat kita sedih, di saat kita duka, kita cari Tuhan Yesus. Jangan pernah, oh saya ada butuhnya nih sama Tuhan Yesus, saya mau cari Tuhan Yesus. Oh saya gak butuh sama Tuhan Yesus, saya lupa namanya Tuhan Yesus kalau lagi keadaan happy, keadaan senang, semua yang apa yang saya miliki ada, saya gak butuh Tuhan Yesus. Jangan seperti itu. Tuhan Yesus kita sedih gak sih? Kita dianggap deh. Kita punya teman kita tuh cari kita pas saat kita susah, saat kita senang aja. Di saat kita sedih, teman kita mungkin gak ada. Bagaimana perasaan kita? Sedih gak? Sedih kan gitu loh. Begitu juga kita harus cari Tuhan setiap saat. Saya selalu ingat bilang sama Ko Charlie, kita sama-sama bilang, wah kita jangan cari Tuhan, jangan lagi waktu susahnya aja nih. Kita lagi senang, ayo kita cari Tuhan gitu loh. Tuhan udah penuh kasih kita berkat, ayo kita cari Tuhan. Jangan pernah tinggalin Tuhan. Tuhan buktinya mungkin ada cerita, oh Tuhan tuh gak jawab doa kita kok. Jangan pernah menyerah, terus berdoa. Tuhan akan menjawab dan tepat pada waktunya. Mungkin jawaban yang Tuhan kasih itu gak sesuai dengan keinginan kita.
Mungkin kita mendoakan orang itu sakit itu belum tentu langsung sembuh atau enggak ada kehendak lain yang Tuhan rencanakan. Jangan berhenti, pasti semua ada baiknya buat kita. Nah, kakak pernah alami banyak mukjizat, begitu banyak mukjizat yang Tuhan berikan buat kakak. Kakak menyerah, enggak pernah mau menyerah gitu loh. Terus cari Tuhan, karena kakak percaya Tuhan Yesus adalah penolong. Tuhan Yesus adalah yang satu-satunya memberikan mukjizat secara luar biasa buat kakak dan keluarga kakak gitu loh. Sama orang tua kakak juga. Jangan kita berhenti. Mungkin adik-adik yang ada di rumah pernah mengalami namanya, wah kak saya doa, saya ini kondisi sekarang ini kurang baik. Mungkin orang tua saya sama mungkin dialamin kakak. Pemberhentian pekerjaan karena kondisi COVID ini gitu loh. Sehingga tidak ada pemasukan kak. Saya doa sama Tuhan setiap hari. Mungkin berseru sama Tuhan, berdoa, tapi Tuhan belum jawab tuh kak. Jangan pernah menyerah. Kakak bilang, sebenarnya kalian satu langkah Tuhan udah mau menjawab. Apa yang kalian butuhkan, kalian sudah menyerah. Kita harus terus berseru sama Tuhan. Kita harus terus minta sama Tuhan yang namanya mukjizat. Nah, kita percaya, kita harus punya rasa percaya. Tuhan adalah pemberi mukjizat buat kita. Misalnya, satu hal lagi, kak saya itu belajar ya, gak pinter nih dalam bidang misalnya apa, pelajaran matematika. Terus saya udah doa nih, tapi gak ngelakuin apa-apa. Udah doa aja gitu loh. Tapi saya gak ngelakuin apa-apa, gak belajar atau gak bisa gak mencoba untuk belajar ulang gitu loh. Cuma doa doang kak gitu, tapi Tuhan gak jawab, gak bisa. Tuhan bilang berdoa dan bekerja. Jadi kalian harus belajar dan berdoa. Tuhan akan melakukan sesuatu buat kalian. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia gak berubah, dia mengasihi kita. Dia sayang sama kita, sayang sama adik-adik yang ada di rumah, sayang juga sama kakak, sayang sama orang tua kalian, sayang sama orang-orang di sekeliling kalian. Tuhan tuh melihat. Mungkin kita saat ini, oh Tuhan itu gak ada, di mana sih Tuhan? Tuhan itu melihat kita. Kita minta Tuhan tuh hadir dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Kakak setiap pagi selalu berdoa, ya. Kenapa sih berdoa tiap pagi gitu? Kenapa sih kak harus berdoa tiap pagi gitu loh? Kalau kakak dalam pribadi kakak ya, kenapa sih mesti berdoa? Karena kakak minta Tuhan tuh supaya berikan hikmat dalam bekerja, dalam melakukan hal. Mungkin kalian adik-adik yang ada di rumah ngapain sih berdoa pagi-pagi? Supaya kalian dalam belajar, Tuhan kasih kalian hikmat, beri kalian kepintaran, kalian belajar bisa dengan happy, kalian belajar bisa langsung cepat mengingatnya. Itu penting gitu loh. Terus perlindungan Tuhan, kita bekerja. Apalagi kakak masih bekerja ya, masih keluar-keluar gitu. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada. Karena kenapa? Kondisi sekarang ini kan kita tidak ada yang tahu gitu loh. Virus di mana-mana gitu loh. Mungkin di lingkungan kita, kalau kakak masih bekerja ya, masih ada yang kena gitu loh. Makanya kita selalu berdoa, kita juga selalu baca Mazmur 91 setiap hari gitu. Belajar berdoa, membaca Mazmur 91, memperkatakan firman Tuhan. Itu penting banget. Semuanya adik-adik yang ada di rumah, Tuhan bisa melakukan mukjizat buat saya, buat adik-adik juga yang ada di rumah. Dimanapun kalian, kondisi apapun yang kalian hadapi saat ini, berdoa sama Tuhan. Minta satu-satunya memberi mukjizat. Doa gitu loh. Jangan pernah menyerah. Kalau kalian mau mendapatkan sesuatu, kalian menyerah gak? Oh misalnya, kak saya nih dibilang sama mama, sama papa, kalau misalnya juara 1,
saya dapat PS5, wih misal pasti pada nih, belajar terus ya, pengen dapetin sesuatu gitu loh. Nah, Tuhan itu adalah pemberi mukjizat buat kita. Kalau misalnya orang buta yang tadi, bisa nggak orang kalau kita pergi, oh ya nih, misalnya ke dokter, pasti akan sembuh. Ya, Tuhan memakai dokter untuk menyembuhkan, tapi semuanya rencana dan kehendak semuanya dari Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, jangan pernah kalian untuk menyerah gitu dengan dengan keadaan kalian saat ini. Kalian berserulah sama Tuhan. Tuhan itu akan menolong kita. Tuhan akan memberi kita mukjizat yang luar biasa. Karena kita mungkin menyerah, tapi jangan pernah menyerah. Cari Tuhan terus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Kakak pernah ngalami, kalian juga akan mengalaminya. Ya adik-adik, hari ini kakak sharing tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Banyak sekali mukjizat-mukjizat yang mungkin kita pernah alamin. Mungkin kita terima sama Tuhan. Tuhan itu baik banget buat kita. Mungkin ada juga sesuatu yang tidak dengan keinginan kita, kehendak Tuhan. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang baik buat kita. Tuhan Yesus itu Bapa kita. Kita itu anak-anaknya. Masa Tuhan Yesus mau kasih sesuatu kita yang tidak baik? Enggak. Tuhan Yesus kasih kita yang terbaik. Benar-benar terbaik. Wah. Bukan yang baik loh, tapi terbaik. Wah, nah oke adik-adik, demikian sharing kakak mau kalian semuanya selalu berserah sama Tuhan. Tuhan itu adalah penuh dengan kuasa, penuh dengan mukjizat yang dapat menolong kita dalam keadaan kita. Jangan pernah kita lepas jauh dari Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, doa setiap hari, dan memperkatakan Mazmur 91 setiap hari. Karena kita diajarin Pak Niko untuk kita baca Mazmur 91. Karena di situ judulnya lindungan Allah. Biar kita semuanya dalam lindungan Allah, kita semua bisa melewati keadaan kondisi saat ini bersama Tuhan. Biar adik-adik semua berserta keluarga kalian semuanya sehat dalam lindungan Allah. Karena kita percaya Tuhan memberi mukjizat buat kita. Oke, makasih. Yuk kita sebelumnya kita berdoa dulu. Kita sama-sama. Mungkin adik-adik yang ada di rumah nih merasa, Kak, saya sudah menyerah, give up Kak. Kenapa sih papa saya udah gak bekerja. Saya udah putus sekolah nih Kak. Kayak saya rasa, saya sedih banget Kak. Gak bisa sekolah, teman-teman sekolah. Tapi saya gak bisa. Saya pernah ngalaminnya seperti itu. Sedih. Mungkin mikir nih, mau sekolah, mau bagaimana. Saya juga pernah alamin. Mungkin pada saat itu, oh ya orang tua saya udah gak ada penghasilan nih. Bagaimana kita mau sekolah. Saya pernah berpikir juga seperti itu. Tapi saya belajar namanya Tuhan memberi kita mukjizat. Buktinya Tuhan kasih saya mukjizat luar biasa sampai sekarang. Begitu juga adik-adik. Tuhan akan memberikan mukjizat yang luar biasa buat adik-adik. Jangan pernah menyerah. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk sepanjang hidup kami Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau pemberi mukjizat buat kami Tuhan. Mungkin kami berdoa sekali, Tuhan belum menjawab. Kami akan berseru kepada Tuhan. Tuhan akan mendengar doa kami. Tuhan akan menjawab doa kami. Bapak kami berdoa Tuhan untuk adik-adik yang dimanapun mereka berada Tuhan. Mungkin mereka membutuhkan suatu mukjizat kesembuhan. Mukjizat keselamatan Tuhan. Mukjizat yang keajaiban daripada Engkau Tuhan. Tuhan melihat semuanya Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan. Tuhan tidak tutup mata Tuhan. Tapi Tuhan selalu melihat kita semua Tuhan. Adik-adik berserah sama Tuhan. Jangan pernah menyerah. Terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami masih boleh
diberi kesehatan Tuhan. Mungkin adik-adik juga atau orang tua kami atau siapapun saudara kami yang sedang sakit saat ini atau mengalami suatu masalah Tuhan. Tuhan bantu dan Tuhan tolong Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mencap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Bye-bye.